ayat 29. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Halo, ini ayat hafalannya. Yohanes 21 ayat 29. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Pagi ini ayat hafalannya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ayat hafalannya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkaulah telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ayat hafalannya Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ayat hafalannya Yohanes 21 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, yaitu Yesus, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 21 ayat 29. Terima kasih. Yohanes 21 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, yaitu Yesus, maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 21 ayat 29. Terima kasih. Hai kids, kembali lagi di Clue Sunday School GKY Kebun Jeruk. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Pasti baik kan? Yuk, sebelum mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesehatan. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Hopilah hopipa sambil berdiri dan ikuti gerakan Nolse dan Koko ya. Hopilah hopipa
Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi nih dengan Lause Daniel. Adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Lause Daniel selalu doakan supaya adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik selalu ya. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita lipat tangannya dan kita bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur hari ini boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus boleh tolong kami, bantu kami supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita akan mendengarkan cerita, Lause kepengen nanya dulu nih ke adik-adik semua. Apa yang kira-kira adik lakukan saat ketemu dengan orang yang tidak adik-adik kenal? Misalkan ada seorang bapak yang tiba-tiba datang nih ke rumah adik-adik, lalu meminta adik-adik untuk ikut pergi dengan bapak itu. Nah, adik-adik bakal jawab apa ke bapak itu? Kalau Lause yang ditanya dan mengalami kejadian seperti itu, pasti Lause akan menjawab, "Maaf Pak, saya tidak kenal dengan Bapak. Saya tidak mau ikut dengan Bapak." Adik-adik semua pasti juga diajarkan orang tua demikian kan? Jangan mau diajak pergi sama orang asing yang tidak kita kenal. Soalnya kita nggak tahu nih orang yang ngajakin kita itu mau berbuat jahat atau tidak kan adik-adik? Nah, di dalam Alkitab ada juga nih cerita tentang seorang bapak yang didatangi oleh orang-orang asing yang tidak dikenal dan diajak pergi ke satu tempat yang begitu jauh. Yuk kita simak cerita ini. Adik-adik, cerita ini dimulai dari seorang bapak bernama Cornelius. Bapak Cornelius adalah seorang perwira, seorang tentara. Mungkin adik-adik berpikir kalau tentara itu pasti badannya tegap-tegap, penampilannya ngeri dan serem. Tapi berbeda dengan bapak yang satu ini. Bapak Cornelius adalah seorang yang baik, yang suka menolong orang banyak. Tidak serem seperti yang kita pikirkan. Suatu kali datanglah malaikat Tuhan adik-adik kepadanya dan menyuruh Bapak Cornelius itu untuk menjemput atau menemui seseorang yang berada di kota Yope. Malaikat Tuhan berkata bahwa orang tersebut bernama Bapak Petrus. Bapak Petrus menumpang di sebuah rumah di kota itu. Nah, Bapak Cornelius ini kan perwira, jabatannya sudah tinggi, pasti memiliki banyak pengawal yang sangat banyak. Oleh sebab itu, setelah berjumpa dengan malaikat Tuhan, ia kemudian memanggil para prajurit untuk segera menjemput Bapak Petrus di rumahnya. Di lain tempat, Bapak Petrus sedang berdoa adik-adik. Dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan satu penglihatan yang sulit untuk dipahami oleh Bapak Petrus. Ada sebuah kain besar yang turun dari langit dan berisi binatang-binatang haram bagi orang-orang Yahudi saat itu. Allah menyuruh Pak Petrus untuk menyembelih dan memakan makanan itu. Pak Petrus kemudian menolaknya, tapi kemudian Tuhan berkata kepada Pak Petrus, "Apa yang Tuhan katakan halal tidak boleh engkau katakan haram." Nah, adik-adik sekalian, setelah penglihatan itu berakhir, Bapak Petrus masih tidak mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dari semuanya itu, semua penglihatannya itu. Tidak lama setelah itu, datanglah para prajurit yang diutus oleh Bapak Cornelius tadi untuk mencari Bapak Petrus. Pak Petrus kemudian menjumpai orang-orang tersebut. Para prajurit tersebut kemudian menceritakan maksud kedatangan mereka, bahwa Pak Cornelius mengundang Pak Petrus untuk datang ke rumahnya yang ada di satu kota, yakni kota Kaisarea. Jika adik-adik menjadi Pak Petrus, Lause yakin adik-adik pasti takut dan bahkan curiga kepada orang-orang yang tidak dikenal itu, bukan? Sama, Lause juga pasti begitu. Kita tidak akan mungkin menerima orang asing dan kita memberikan tempat tinggal kita atau diajak untuk pergi ke satu tempat karena orang asing tadi. Dari cerita ini kita lihat betapa sulit kan tantangan sebagai seorang Bapak Petrus
Apalagi waktu itu orang-orang Kristen sering disiksa adik-adik, sering ditangkap dan kemudian dipenjara. Begitu mengerikan. Namun ternyata Roh Kudus memberitahukan kepada Bapak Petrus bahwa orang-orang yang datang mencarinya adalah utusan daripada Tuhan. Dan hal inilah yang membuat Bapak Petrus tidak takut untuk mempersilahkan mereka menginap di rumahnya. Dan keesokan harinya Bapak Petrus ikut berangkat dengan mereka ke kota Kaisarea, tempatnya perwira tadi. Siapa namanya? Bapak Kornelius. Ketika rombongan sampai di kota Kaisarea, ternyata semua orang telah berkumpul di sana. Mulai dari sanak saudaranya Bapak Kornelius, para prajurit, ajudannya, bahkan Pak Korneliusnya. Pak Petrus kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya orang Yahudi dilarang untuk bergaul, apalagi harus masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi. Nah, pada akhirnya Pak Petrus sadar bahwa penglihatan yang diberikan Allah kepadanya memiliki pesan bahwa Pak Petrus tidak boleh membedakan orang Yahudi ataupun bukan Yahudi. Sebab di mata Tuhan semua orang sama dan Tuhan mengasihi semua orang, termasuk kita nih adik-adik sekalian. Setelah itu Bapak Petrus menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus serta bagaimana Allah mengasihi setiap mereka. Dan ketika Pak Petrus sudah menceritakan hal itu kepada mereka, lalu Alkitab mengatakan Roh Kudus turun ke atas mereka dan kemudian Pak Kornelius beserta semua orang yang hadir dibaptis. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar apa sih? Yes, betul sekali. Kita belajar tentang ketaatan dari Bapak Petrus. Meskipun ada banyak tantangan untuk memberitakan Kristus kepada orang di luar bangsanya, ada tantangan hendak dipenjara atau bahkan dibunuh, Bapak Petrus tetap taat. Mari kita belajar untuk taat menyatakan iman kita kepada teman-teman kita, kepada di sekolah maupun di tetangga kita, di dekat rumah kita. Ceritakan kasih Tuhan kepada setiap teman kita. Lalu kita bisa taat di dalam bagian apa lagi sih? Kita bisa taat kepada orang tua kita. Kalau disuruh belajar, kita belajar. Kita belajar menghormati orang tua. Kalau dikasih tahu yang benar, kita bilang terima kasih kepada orang kita, bukannya malah memarahi orang tua kita. Lalu kemudian apa lagi? Kita bisa belajar taat di sekolah kepada guru kita. Meskipun kita masih belajar secara online, kita taat untuk mengerjakan tugas sekolah kita. Jangan terlalu banyak bermain game, bermain hal yang lain sehingga tugas mengerjakan sekolah kita tidak dikerjakan. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus juga telah memberikan teladan ketaatan kepada setiap kita. Ia taat melakukan kehendak Bapanya. Dan kemudian Yesus memberikan dirinya dan taat sampai mati di salib. Karena itu kita adalah anak-anak Tuhan, kita pun wajib untuk meneladani Kristus adik-adik, oke? Nah adik-adik sekalian, ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian adik-adik sekalian firman Tuhan hari ini. Ingat selalu bahwa di dalam cerita Bapak Petrus yang taat kepada Tuhan tadi, kita melihat juga bahwa kasih Tuhan begitu nyata bagi setiap orang termasuk kita. Tuhan menginginkan kita supaya kita taat kepada kehendak-Nya dan supaya kita juga boleh belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari adik-adik sekalian kita sama-sama lipat tangannya dan kita tutup mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari cerita Bapak Petrus mengenai ketaatan dan bagaimana kasih Tuhan bagi setiap orang yang ada. Ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang taat kepada Tuhan, hati yang taat kepada orang tua kami, juga hati yang taat kepada guru yang ada di sekolah kami.
Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk mengasihi keluarga kami, dan juga teman-teman di sekitar kami. Kami serahkan diri kami ya Tuhan, keluarga kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa ya di channel YouTube GKY Kebon Jeruk Glow Sunday School GKY Kebon Jeruk minggu depan. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa.